Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto menghancurkan daratan dengan kekuatan para kesembilan biju untuk mengempaskan sang dewa. Saat itu, tiba-tiba dari atas langit, muncul portal dimensi besar dan keluar banyak rantai-rantai besi yang mengikat leher para biju yang ada. Dan setelah hal itu, sang dewa keluar dari portal itu dan berkata, "Kau menghancurkan daratan ini, Boruto? Mengapa kau tidak menahan diri? Apa kau sudah mulai merasa bisa mengimbangiku?" Boruto yang mendengar itu langsung berkata, "Apa aku perlu mengulangi kata-kataku sebelumnya padamu? Baiklah, aku akan ulangi. Aku akan menunjukkan langsung di depanmu siapa dewa yang sesungguhnya." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia kembali melayang di udara dan merubah pola mata Jougannya ke bentuk yang berbeda dari normalnya. Saat itu Boruto membuat segel jutsu yang tidak biasa. Sang dewa yang melihat Boruto berkata dalam hatinya, "Apalagi yang direncanakan? Anak ini tidak berhenti membuatku tersenyum. Masih ada yang belum dia tunjukkan padaku ternyata. Tapi apapun itu, aku rasa menangkap para kesembilan biju ini akan menguntungkan buatku. Aku akan mengambil alih kepemilikan darinya dan mengendalikan para 9 biju ini untuk melawan dia." Saat itu, sang dewa menarik paksa kesembilan biju dengan rantai aneh yang muncul dari portal dimensi di atas langit. Melihat itu, Boruto langsung mengaktifkan jutsunya, dan sontak setelah hal tersebut, cakra kesembilan biju terserap dan mereka semua masuk perlahan ke tubuh Boruto. Sang dewa yang melihat itu kaget dan terkejut dan berkata, "Apa? Apa yang dia lakukan? Apa dia ingin menjadi Jinchuriki ke-9 biju? Aku rasa ini tidak boleh dibiarkan. Akan merepotkan buatku jika dia melakukan itu." Setelah sang dewa berkata demikian, dia langsung menghilang dengan cepat, dan langsung muncul dari atas kepala Boruto, dan dia mengeluarkan tombak besi dari tangannya untuk menggagalkan upaya Boruto. Tapi sangat disayangkan, Boruto berhasil menghilang dan menghindari serangan itu. Setelah hal tersebut, Boruto muncul di bawah sambil berkata, "Aku terpaksa melakukan ini sebab walau bagaimanapun, musuh yang kulawan berbeda dari yang pernah kutemui sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan kau menangkap para biju. Daripada hal itu terjadi, aku akan menyimpan mereka semua di dalam tubuhku." Setelah Boruto berkata demikian, dia kembali mengejutkan sang dewa. Dia dapat menyerap portal dimensi yang dimiliki sang dewa dengan mata Jougannya yang berubah bentuk. Dan setelah hal itu, tiba-tiba dari tangan Boruto muncul layaknya pedang Rikudo, lengkap dengan kembalinya Goudadama di balik bahunya. Saat itu di dalam bawah sadar Boruto, Kyuubi berkata, "Apa kau yakin dengan ini, Boruto? Jika salah satu dari kami diambil atau diserap olehnya, maka kau akan mati saat itu juga? Aku rasa ini terlalu beresiko." Boruto yang mendengar itu berkata, "Aku tidak punya pilihan. Saat kalian dirantai olehnya, aku tidak bisa memindahkan kalian dengan Hiraishin. Satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan kalian dengan cara ini." Kyuubi yang mendengar itu membalas, "Baiklah kalau begitu, kami semua akan mengumpulkan cakra yang banyak untukmu. Jadi beri kami sedikit waktu, itu akan berguna untukmu, bocah." Setelah Kyuubi berkata seperti itu, dia langsung bertarung melawan sang dewa. Boruto mengarahkan pedang Rikudo miliknya ke arah sang dewa yang masih melayang di udara, dan sontak setelah itu, tiba-tiba kilat petir muncul dari atas langit dan menyambar sang dewa Otsutsuki tertinggi tersebut. Tapi hal luar biasa terjadi, sang dewa tidak bergeming sama sekali dengan petir itu, dan dia dengan mudah mengembalikan petir tersebut ke arah Boruto dan ditambah dengan angin tornado. Melihat itu, Boruto mengayunkan pedang Rikudonya dan membelah angin tornado tersebut, dan menyerap jutsu petir yang hendak menyambarnya dengan kekuatan Jougannya. Sang dewa yang melihat itu berkata, "Apa yang dilakukan para monster itu di tubuhmu? Mengapa mereka berdiam diri dan tidak membantumu, Boruto?" Boruto yang mendengar itu memasang raut wajah jengkel. Saat itu dia berkata dalam hatinya, "Aku rasa dia selalu tahu apa yang ada di dalam tubuhku, itu tidak baik. Aku akan melakukan sesuatu agar dia tidak bisa melihat lagi ke dalam." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba dia memegang area perutnya dan memasang sebuah penghalang, agar sang dewa tidak bisa melihat lagi apa yang dilakukan para biju di tubuh Boruto. Melihat tindakan Boruto, sang dewa berkata, "Itu cerdik Boruto, kau cukup cerdas. Kau langsung mengerti kalau aku tidak akan bisa lagi melihat mereka setelah kau memasang sebuah kekai dengan Jouganmu." Setelah sang dewa berkata seperti itu, Boruto langsung pergi dan menghilang darinya. Saat itu Boruto tidak punya banyak waktu lagi, dia harus membuka portal Jikukan miliknya untuk kembali ke masa yang seharusnya dia berada. Saat di perjalanan Boruto berkata dalam hatinya, "Aku tidak punya banyak waktu lagi. Jika aku terlalu lama, maka titik koordinatnya akan menghilang, dan aku tidak akan bisa pergi dari sini, dan terlebih lagi, aku tidak bisa menyembunyikan Paman Sasuke terlalu lama. Cukup sulit buatku untuk menyembunyikan dia."
Melihat Boruto kabur, sang dewa tidak mengejarnya sama sekali. Tapi dia berkata, "Aku rasa tidak ada salahnya dia melakukan itu, dia sudah banyak menghiburku. Tapi satu yang pasti, jika dia cerdas, dia akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan yang sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun kau menjauh dari takdir, kau tetap saja akan mati tidak lama lagi Uzumaki Boruto. Masa ini hanya berbeda sedikit saja dari masamu yang sebenarnya. Tapi jika kau ingin mundur dan kembali, maka aku akan sabar menunggumu. Jika kau tahu, perbedaannya hanya beberapa hari saja dengan masa yang sekarang, itu yang tidak kau sadari." Boruto yang sudah hampir sampai di titik koordinat, dia melihat ke belakang, dan dia merasa aneh. Sebab sang dewa yang merepotkan itu tidak lama mengejarnya. Tapi Boruto yang selalu belajar dari kejadian sebelum-sebelumnya, dia langsung membuat kembali Kekai biru dari Jogan. Agar dia bisa membuka titik koordinat dan memunculkan portal dimensi agar dia bisa kembali ke masa dia yang sebenarnya. Saat itu Boruto menonaktifkan semua kekuatannya. Dia harus menghemat cakra, sebab untuk membuka Jikukan, perpindahan waktu ke masa lalu, cukup banyak cakra yang harus dikorbankan. Saat itu dia langsung dengan cepat membuat segel jutsu, dan alhasil, dimensi tersebut terbuka seketika. Dan Boruto mengeluarkan Sasuke yang sebelumnya dia sembunyikan di sana. Saat itu Boruto memegang nadi gurunya dan berkata, "Aku tidak percaya kau bisa hidup lagi paman, tapi aku rasa, sudah saatnya kita pergi dari sini. Untuk Paman Obito, aku berterima kasih banyak padanya, dan akhirnya aku tidak bisa mengucapkan salam perpisahan." Setelah Boruto berkata demikian, dia menggendong tubuh Sasuke di punggungnya dan bersiap untuk memasuki portal dimensi tersebut. Saat itu dia berkata, "Aku rasa aneh. Apa dia membiarkanku pergi darinya? Apapun itu, aku tidak boleh membuang-buang waktu lagi." Tidak lama Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba wajah sang dewa muncul dari balik Kekai Boruto dengan wajah yang mengerikan. Melihat itu, Boruto langsung ingin masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu tersebut. Tetapi dia tidak bisa bergerak. Saat itu sang dewa berhasil mengagetkan Boruto dan dia berkata, "Tunggu dulu Boruto, aku ingin mengucapkan satu hal padamu sebelum kau kembali ke zamanmu. Setidaknya ini hadiah yang kujanjikan. Walau bagaimanapun kau kembali, inilah masa depan yang pasti akan terjadi lagi. Anggap saja ketika kau pulang, kau sudah tahu bagaimana hasil akhirnya. Aku akan membiarkanmu sekarang untuk pergi. Dan untuk hadiah yang kedua, aku rasa kau sudah mendengarkan dari jelmaan Otsutsuki yang memberikanmu Jogan. Kalau ada kalangan dari manusia sama sepertimu yang membuat semua ini kacau. Dan dia juga yang menjadi salah satu pemicu mengapa aku bisa bangkit lagi. Dan jujur saja, saat kau mengetahui tentang Shibai, aku cukup terkejut mendengarnya. Aku yakin nama itu bukan dari Momoshiki yang memberitahukannya padamu, sebab bagi turunan Otsutsuki, tidak ada yang boleh mengucapkan nama tersebut dalam perjanjian. Dia adalah laki-laki yang memainkan perannya sangat rapi dan hening. Dan jujur saja aku katakan, dia lebih berbahaya dari Kawaki. Di zamanmu, pecahan Kyuubi dan Code sudah tidak ada lagi, dan kau bukan lagi wadah dari Momoshiki, tapi manusia itu akan mendatangimu, cepat atau lambat. Dia bisa melenyapkanmu apabila kau lengah. Kalau begitu pergilah, kita akan bertemu lagi, dan itulah hadiahku untukmu yang berhasil menghiburku Uzumaki Boruto."